Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Halo guys, balik lagi Chelsea Jam. Dan gue mau bikin video cepat aja, singkat aja, karena gue masih live streaming abis ini. Dan ini baru breaking news, baru deal, official. Martin Odegaard sudah resmi ke Arsenal. Jadi sebenarnya gue udah rencana bikin beberapa video soal ini. Ntar dimana ada semacam eksperimen gue mau di FIFA atur line apa segala macam. Tapi ntar kayaknya ya, karena ada live streaming. Jadi ini gue cuman sekedar kasih tahu aja beberapa fakta tentang Martin Odegaard. Jadi deal, dan ini sebenarnya kita udah tahu dari beberapa hari lalu sih. Karena Lord Fabrice sudah bersabda dan udah tahu juga bahwa peminjamannya cuma 6 bulan sampai akhir musim 2020-2021 dari Real Madrid. Simple loan, tidak ada opsi permanen. Jadi memang buat sebagian orang buat apa? Tapi membuat gua ini tetap membuka peluang. Siapa tahu kasusnya sama seperti ingat Dani Ceballos yang harusnya cuma semusim, terus tiba-tiba dipinjemin lagi untuk main tahun keduanya untuk Arsenal. Dan siapa yang tahu Dani Ceballos pada akhirnya bakal jadi permanen gitu kan di Arsenal. Jadi menurut gua datangnya Odegaard ini meskipun memang untuk saat ini kita udah ngelihat Ozil cabut, yang artinya memang sebenarnya butuh pemain. Odegaard tuh playmaker, butuh pemain yang tipikal seperti itu, kreator. Dan sebenarnya tanpa Odegaard pun sudah ada Emil Smith Rowe yang main bagus banget, pemain muda, gitu kan. Jadi di mana Odegaard bakal main gitu. Nah, tapi menurut gue ini tetap dibutuhkan karena, gue nggak bilang Emil Smith Rowe jelek, tapi gue cuma takut dia nggak konsisten. Itu adalah permasalahan utama pemain muda. Jadi nanti kita akan ngelihat mungkin Arteta akan mencoba sesuatu mungkin dengan Odegaard dan Smith Rowe, atau dua pemain ini bakal saingan untuk satu tempat, satu slot di starting eleven Arsenal. Gimana pun itu, Odegaard pemain yang luar biasa. Kalau 3 tahun lalu terjadi ini, mungkin gue tidak akan se-excited sekarang, karena belum ada performa dia yang sangat bagus dengan Real Sociedad. Gue juga nggak tahu permasalahan Zidane apa, karena waktu itu sebenarnya dia mau stay di Real Sociedad, tapi ternyata dipanggil balik sama Zidane loan dari masa pinjamannya, karena Zidane bilang bahwa Odegaard bakal dimanfaatkan Real Madrid. Ternyata tidak sampai sekarang. Jadi nih pemain sebenarnya pengen main, butuh jam terbang. Dia tuh udah 22 tahun, sudah bukan pemain yang debut waktu itu buat Real Madrid, masih berusia 16 tahun gitu loh. Dan waktu itu nih mungkin beberapa kali nggak tahu bahwa sebenarnya Real Sociedad pun tertarik untuk minjem balik si Martin Odegaard untuk musim ini, 6 bulan di transfer window Januari ini. Tapi prosesnya Real Madrid adalah, Real Sociedad nih pesaing at least top 4, top 5 di La Liga. Kalau misalnya kita kasih Odegaard, ini sama aja kita lagi nambahin amunisi mereka, karena Odegaard sudah pasti bakal starter. Dan torehan Odegaard buat Real Sociedad, kita bakal bahas bentar lagi, itu luar biasa banget, terbaik sejauh ini. Dia itu terakhir tuh sempat waktu itu kan dari Castilla, terus ke Real Madrid tim utama, terus dipinjemin ke Heerenveen, terus dipinjemin lagi ke Vitesse, terus akhirnya baru di Real Sociedad. Dan angka dia di Real Sociedad nih yang cukup menarik gitu loh. Jadi Real Madrid pun mikir kayak, ya kalau gitu mendingan kita pinjemin dia ke luar La Liga daripada kita nambahin kekuatan pesaing kita di La Liga gitu kan. Jadi nih ya, gue kasih tahu kalian angka-angkanya. Sebenarnya sih technically atau secara angka lebih bagus di Vitesse, tapi kita tahu kualitas liganya berbeda. Jadi untuk Vitesse itu waktu itu dia tampil 39 kali, nyetak 11 gol dan 12 assist. Ini improvement yang luar biasa dari musim sebelumnya di Heerenveen, hanya 3 gol dan 5 assist dari 43 penampilan. Di Vitesse tuh udah ada peningkatan. Itu yang menyebabkan akhirnya Real Sociedad waktu itu tertarik buat tentang dia, dan pada akhirnya 36 pertandingan, 7 gol, 9 assist di La Liga loh. Jadi akhirnya kita bisa melihat, ya inilah Odegaard yang dulu dibilang wonderkid segala macam. Dan dia sekarang sudah mulai, ini gue bilang mulai karena belum sebenarnya, tapi udah mulai beranjak ke pemain yang kita harapkan, atau at least dulu fans Real Madrid harapkan bisa jadi sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang gitu loh. Jadi untuk Odegaard sendiri menurut gue ini loan move yang bagus, karena dia akan dapat pengalaman luar biasa. Dia belum pernah main di Inggris, belum pernah main di Premier League. Ini bakal jadi sesuatu yang baru buat dia. Ini bakal jadi tantangan baru buat dia. Dan dia pun juga mengakui bahwa salah satu hal atau salah satu faktor yang paling penting, yang paling krusial yang bikin dia akhirnya tertarik buat join Arsenal adalah ditelepon sama Arteta langsung. Jadi gue rasa Arteta benar-benar punya rencana untuk Martin Odegaard di Arsenal, dan gue excited banget buat ngelihat dia. Dia bakal pakai nomor punggung 11.
di Arsenal. Gue nggak tahu kenapa nggak dikasih. Oh 10 tuh, ini gue nggak tahu sih bercandaan orang atau beneran. 10 tuh dikasih ke Willian ya. Makanya kayak gue ngelihat selewat gitu di Twitter, nggak tahu sih pak. Tapi Martin Odegaard pokoknya sejak di Real Sociedad sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain luar biasa. Lu kalau misalnya nggak percaya, lihat highlightnya aja pak. Gue sih kemarin sempet nonton beberapa passing. Dia tuh tipikal yang kayak pemain tengah, playmaker, tapi tuh passingnya tuh bener-bener kayak dia bisa ngeliat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Pemain datang dari sono, dia lagi kayak gini, dia bisa passing ke sono. Back-backnya pun yang di depannya ada bola tiba-tiba di Odegaard tuh nggak nyangka. Lu. Tiba-tiba ada pemain dari situ datang jadi gol. Itu di Real Sociedad berkali-kali dia melakukan itu. Salah satu asisnya tuh ke si Oyarzabal kalau nggak salah waktu itu deh. Gue sempat lihat highlightnya salah satunya tuh. Itu keren banget passing yang ngelawatin berapa main pak, ngebelah backnya atau defensive line-nya musuhnya Real Sociedad gitu loh. Dan itu kan yang dia butuhkan sama Arsenal saat ini, kreativitas. Winger kita udah, Arsenal mah winger udah ada pak. Tidak masalah, apalagi Pepe semalam mainnya bagus banget gitu kan. Nih kalau misalnya Pepe bisa kayak gitu terus Aubameyang gue gak tau ada masalah apa, kayaknya masalah keluarga atau apa, belum di announce juga sama Arsenal. Tapi ya all the best buat Pierre-Emerick Aubameyang, semoga cepat selesai masalahnya. Tapi dengan Bukayo Saka, dengan Pepe yang lagi konsisten, Lacazette, Emil Smith-Rowe, terus sekarang datang Odegaard, akan menarik sekali Arsenal seperti apa. Oke, jadi apalagi nih yang bisa gue bahas. Odegaard itu, iya benar 16 tahun waktu itu kan. Jadi dia tuh sejauh ini belum pernah mencetak gol buat Real Madrid ya. Ini gue liat di Wikipedia sih, cuman golnya buat Real Madrid tuh 0 pak. Oke. Dan dia udah punya 25 caps buat tim nasional senior Norwegia, mencetak 1 gol. Nah gini, kenapa lu tahu bahwa ini gue di Twitter baru lihat, ya ampun, dijajarin waktu itu 2013 pas Arsenal beli Ozil sama Odegaard yang ya ampun mirip amat emang ya. Nomornya 11 juga sama-sama soalnya. Dari O yang titik 2 di atas jadi O yang dicoret. Ya ampun, memang. Gue seneng banget sih. Gini, kenapa gue seneng banget sih? Padahal ini cuma loan, Pak. Ya orangnya pemainnya bakal balik gini. Menurut gue tidak menutup kemungkinan, karena gue waktu itu juga sempat baca, nggak tahu benar atau enggak, rumor bahwa nanti di akhir masa peminjaman Odegaard, yaitu di akhir musim ini, 6 bulan setelah ini, akan ada diskusi lagi. Jadi meskipun tidak ada obligation ataupun opsi untuk menjadikan deal ini permanen, alias Odegaard jadi pemain permanen Arsenal, tapi akan dibuka diskusi nanti apakah mungkin kayak kasus Ceballos, loan semusim lagi, atau mungkin permanen, mungkin, nggak tahu. Karena intinya Odegaard mau main bola. Sedangkan di Madrid nggak tahu dia kenapa Zidane tidak tahu, padahal butuh sekali. Gue yakin Real Madrid tuh butuh banget main kayak Odegaard gitu loh. Cuman kenapa tidak dimainkan, gue tidak mengerti. Kalau misalnya sampai 6 bulan ini untuk sang pemain, untuk Odegaardnya, oke, dia masih main muda gitu loh. Jadi kayak pastinya akan berpengaruh juga ke mental dari segi harus adaptasi, pindah ke tempat baru, ke Inggris, belum pernah di sini, dia juga belum pernah melihat medianya Inggris seperti apa. Jadi kalau misalnya dia berhasil adaptasi dengan cepat, dia merasa bahwa Arsenal ini tim yang cocok buat dia ngerasa mungkin Arteta adalah manajer yang tepat, dia senang main di Arsenal, bukan tidak mungkin pemainnya sendiri akan nge-push ke Real Madrid. Lu kalau nggak mau, nih ngomongin 6 bulan setelah masa pinjaman berakhir, lu kalau misalnya nggak mau mainin gue lagi musim ini, gue ke Arsenal. Bukan nggak mungkin itu terjadi. Tapi balik lagi, seperti dua sisi mata uang. Tadi kita ngomongin positif-positif, ada juga mungkin sisi baliknya, flop. Itulah kenapa make sense deal yang cuman loan ini, cuman sekedar peminjaman. Kalau misalnya memang flop, ya udah pulang, nggak masalah. Karena pemain sehebat apapun, ketika dia pindah dan harus beradaptasi, kemungkinan untuk dia gagal atau dia flop, faktornya tuh banyak banget yang bisa mempengaruhi. Itu ada, selalu ada. Jadi tidak terkecuali pemain seperti Odegaard. Gue excited banget, gue akan senang banget. Ini salah satunya tentunya FIFA 22, mungkin dia punya real face. Karena mungkin akan kena scan dia. Di saat siapa Arsenal yang belum kena real face? Si Gabriel belum ada. Siapa lagi? Runarsson belum ada. Ada beberapa pemain muda juga yang belum punya real face. Kalau si Bukayo Saka kemarin terakhir di scan. Terus si Joe Willock udah kena scan, Martinelli udah kena scan. Jadi mungkin aja akhirnya kita bisa dapetin. Gue gak ngerti juga kenapa dia kagak di scan sih. Padahal Real Madrid partner EA. Mungkin akhirnya, karena dari dulu loh Odegaard tuh udah pemain berbakat, tidak kena scan. Ya ampun, gue udah nungguin banget kapan nih orang punya real face. Mungkin akhirnya karena dia pindah ke Premier League, dan Premier League dapat treatment yang luar biasa dari EA setiap tahunnya, mungkin akhirnya akan dapat real face main satu ini. Intinya gue excited.
Ntar di video berikutnya setelah gue live streaming gue akan baru bikin, mungkin naik besok pagi atau gimana gue nggak tahu. Gue bakal masuk ke FIFA Career Mode, gue akan datengin Odegaard di Arsenal, atau mungkin juga bisa tuh jadi bagian dari konten video kita datengin Odegaard, dan gue akan coba untuk otak-atik line up-nya dan mungkin main 1-2 pertandingan nanti. Oke? Ini benar-benar bikin gue semangat sekali sih, sumpah. Oke, Odegaard, semoga saja ya. Semoga dia tuh dipinjamin ke Sociedad tuh 2019-2020 musim lalu ya. Ya. Dan ya dia dapat sesuatu yang dia butuhkan. Sejauh ini dia buat Real Madrid ya. Musim ini cuman baru main berapa? 9 kali. Ya, total 9 apps belum ada gol. Dia belum pernah nyetak gol buat Real Madrid, Pak. Real Madrid senior ya. Oke, kita lihat secepat apa Odegaard bisa adaptasi di Arsenal, dan semoga saja semuanya lancar. Cocok banget doi pakai jersey ini anyway. Apalagi yang jersey putih, nggak tahu sih, mungkin karena efek dari Madrid kali aja cocok pakai jersey putih. Tapi untuk Real Madrid, gue sekali lagi tidak mengerti. Mungkin Anda yang fans Madrid bisa kasih tahu di bawah, karena gue nggak gitu ngikutin sih. Tapi yang gue lihat dari permainan Madrid beberapa kali gue nonton musim ini, butuh kreativitas bener ini. Dan Odegaard punya itu. Cuman gue nggak tahu Zidane mungkin ada pemikiran lain atau gimana kan. Oke, kita ketemu di live streaming langsung gas habis ini. Ini aja jadi delay nih gara-gara harus bikin video. Terima kasih buat sudah nonton video bacot-bacot santai seperti ini, ngobrolin Odegaard. Saya excited sekali, saya fans Arsenal, saya senang sekali. Meskipun pada akhirnya mungkin akan dikecewakan lagi, tapi ya chill aja lah, namanya juga sepak bola. Oke? Itu aja dari gua untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.